Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rosita Dewi. Saya guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Metro. Saya peserta PPG Daljab IAIN Metro kelas PAI 2. Saya di sini akan menampilkan sebuah video pembelajaran model PBL dan silakan saksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, semuanya sehat? Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Tolong Andika, ketua kelasnya, dipimpin doa. Semua siap? Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dina Wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi Zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita baca ayat kursi agar kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'buduhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu akan mengabsen pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, Andika ada? Hadir, Bu. Agis, Hadir, Bu. Valen, Hadir, Bu. Agni, Hadir, Bu. Violin, Gersia. Sakit, Bu. Baik, kita doakan semoga Gersia segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin. Baik, cukup absennya. Sebelum masuk pada materi pembelajaran, sudah ada yang mengetahui tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia? Ada yang sudah pernah dengar zina? Ada yang sudah pernah dengar? Violin? Ya, silakan Violin. Apakah Violin sudah mendengar apa itu zina? Perbuatan dosa, Bu. Perbuatan dosa. Baik. Kalau Andika, zina itu apa sih? Perbuatan yang antara pihak laki-laki dan perempuan yang belum sah untuk menjadi suami istri, tetapi dia melakukan tindakan yang di luar agama. Ya, yang tidak diperbolehkan oleh agama gitu ya. Jadi sedikit yang perlu kalian ketahui bahwasannya zina itu, oke, tadi itulah yang mungkin kalian ketahui. Jadi pemahaman bermaknanya dari perbuatan zina ini adalah bahwasanya menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina ini untuk melindungi harkat dan martabat manusia ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dilarang untuk menjauhi perbuatan tersebut dalam Al-Qur'an dan hadis. Itulah pembelajaran bermaknanya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pergaulan bebas dan zina. Bisa kalian lihat di depan. Sebelum saya jelaskan ada tujuan pembelajarannya. Apa tujuan pembelajaran dari mempelajari ini adalah yang pertama, harapannya peserta didik mampu menjelaskan pengertian pergaulan bebas dan zina sesuai dengan ajaran Islam dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang keempat, peserta didik mampu memberikan solusi konkret ya dalam mengatasi permasalahan pergaulan bebas di lingkungan sekolah atau masyarakat. Ini saya mau tanya juga nih ya. Ada enggak yang mungkin kira-kira, kan hari ini mendekati ya, belum melakukan perzinahan. Yang menjadi sasaran adalah menjauhi pergaulan bebas, masih disuruh menjauhi, tidak boleh mendekati. Saya mau tahu contoh mendekati pergaulan bebas maupun zina itu apa? Ada yang tahu mungkin?
Iya Agis, berpacaran itu baru mendekati zina, belum berzina. Selanjutnya kita bisa lihat di gambar di sini. Ini kita ilustrasikan tadi katanya orang yang berpacaran. Ini bahasanya di sini adalah gambar 6.2 suasana penggerebekan razia pasangan yang tidak menikah atau belum menikah. Bayangkan kalau kalian nanti berpacaran. Berpacaran itu kan masih kategori mendekati zina, belum berzina. Kalau di sini nih kalau udah sampai digerebek berarti sudah melakukan zina. Jadi kalian harus berhati-hati ya. Ketika kalian punya niat berpacaran, punya niat mendekati zina, maka kamu biayanya nanti pegangan tangan. Yang kedua nanti deket-deketan, peluk-pelukan, akhirnya akomodir kamar untuk bersama dan akhirnya melakukan sebuah perbuatan zina. Bagaimana yang benar? Yang benar adalah gambar 6.1 yang dimana suasana akad pernikahan pengantin. Apa maksud dari suasana akad? Harapannya kalian semua ini sebelum melakukan perbuatan zina, daripada melakukan perbuatan zina dulu. Sebelum menikah ada apa? Perkenalan ya, atau ta'aruf. Itu diperbolehkan dalam Islam, mengenal mana pasangan yang akan kita nikahi. Ya, kita lihat siapa pasangan yang perempuannya, siapa pasangan yang laki-lakinya. Baiklah, nah di sini ada, mari kita membaca Quran surat Al-Isra ayat 32. Ya, saya minta tolong kalian ikuti bagaimana ibu membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jadi jangan lupa panjang pendeknya, tajwidnya jangan lupa dibaca. Silakan kalian, mari bismillah, ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Oke, alhamdulillah membaca Al-Quran diperhatikan panjang pendeknya, tajwidnya. Apa sih makna dari Al-Quran surat Al-Isra ini ayat 32? Dan janganlah kamu mendekati zina. Garis bawah ya, dan janganlah kamu mendekati zina. Mendekati saja sudah tidak boleh, apalagi sampai melakukan perzinahan. Maka Perbuatan keji dan zina secara jelas adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh adalah sesuatu yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah maupun yang sudah pernah menikah, ya, tanpa adanya ikatan pernikahan, nikah, ya, atau yang memang masih gadis, bujang atau duda atau janda. Jadi bisa nanti kita bedakan. Apa perbedaannya? Yang pertama, hukum untuk perbuatan zina muhsan. Hukuman untuk pelaku zina muhsan adalah hukum untuk perbuatan zina ghairu muhsan. Ada apa nanti? Baiklah, ibu akan memberikan sebuah masalah, ya. Bagaimana cara menghindari pergaulan bebas dan zina untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Tapi sebelum itu kayaknya kalian capek ya? Ya, saya berikan semangat lagi. Semangat pagi, luar biasa, tetap semangat. Yes, nanti bilang begitu ya kalau ibu bilang selamat pagi. Bisa? Oke, selamat pagi. pagi, luar biasa, tetap semangat. Yes. Jadi masih tetap semangat? Masih. Oke, karena kalian tetap semangat, maka ibu akan membagi kelompok, ya. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Langsung saja ya. Ini ada kelompok 1, ada kelompok 2, dan ini ada kelompok 3. Nah, 3 kelompok ini nanti akan memecahkan sebuah masalah. Kita akan mencari, ya, bagaimana cara menghindari pergaulan bebas dan zina untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Nanti kalau sudah mencari masalahnya, kalian presentasi maju ke depan. Yang dimana harapan saya juga kalian bisa berpikir kritis. Dengan berdiskusi kelompok, kalian semua bisa berpikir kritis. Yang dimana nanti kalau sudah kalian pikirkan, nanti kan kalau misalnya berpikir kritis itu kan bagaimana cara kalian berdiskusi dengan teman-teman, lalu saling menyampaikan argumentasi kalian, nanti kalian maju ke depan mempresentasikannya. Bisa? Bisa dong. Anak ibu hebat. Oke. Kelompok 1.
Baiklah anak-anak, tadi Ibu sudah bagi kelompok. Sekarang silakan duduk bersama dengan kelompok masing-masing. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Masalah-masalah yang sudah saya berikan lewat grup WhatsApp kalian masing-masing. Jadi silakan cari masalah kalian masing-masing. Nanti kalian boleh catat di buku. Setelah kalian catat, nanti Ibu akan panggil presentasi per kelompok maju ke depan. Siap? Siap. Jadi sekarang silakan kalian cari masalah yang ada di WhatsApp kalian masing-masing dan tuliskan dan pecahkan masalahnya bersama-sama, saling berdiskusi, dan jangan lupa berpikir kritis agar sama-sama bisa menuangkan pikirannya kepada kelompok kalian masing-masing. Oke, terima kasih. Ini hukumnya. Oke? Oke. Jangan lupa cari masalahnya, dituliskan ya. Nanti jangan lupa saling diskusi juga ya. Ya, baik. Oke. Oke. Bagaimana, sudah berdiskusi masalahnya? Oke, silakan ditulis masalahnya. Dilarang ya. Oke. Hindari tempat maksiat. Oke, anak-anak sudah selesai berdiskusinya? Sudah. Oke, kira-kira kelompok 2 silakan presentasikan apa yang sudah kalian diskusikan dan apa yang sudah kalian pikirkan secara kritis bersama-sama untuk bisa disampaikan kepada teman-temannya. Silakan. Kita beri semangat, beri aplaus untuk kelompok yang maju. Oke. Silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan memberitahu bagaimana cara menghindari zina. Jadi yang pertama adalah menjaga pandangan, yang kedua adalah menutup aurat, yang ketiga hindari tempat maksiat, yang keempat jauhi perilaku. Gak apa-apa, lanjut aja. Apa? Gak apa-apa, jangan malu-malu untuk maju ke depan, jangan malu-malu ya. Ayo, gak apa-apa. Kita biasakan berargumentasi, gak apa-apa. Biasakan berpikir kritis. Yuk, bisa. Ulang dari apa? Gak usah, lanjut aja. Lanjut aja. Yang ketiga hindari tempat maksiat seperti bar atau sejenisnya. Jauhi perilaku yang menjurus kepada zina seperti berpegangan tangan, berpacaran. Yang kelima itu ada berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. Yang keenam melihat konten tayangan video, film, TV atau media yang dapat merangsang nafsu syahwat. Itu dilarang. Baiklah, itu presentasi dari kelompok 2. Ada nggak yang mau bertanya? Silakan bertanya. Karena mereka pasti sudah menyiapkan jawaban-jawabannya. Silakan dari kelompok 1 dan kelompok 3 menyiapkan pertanyaan untuk dijawab oleh kelompok 2. Silakan. Bertanya, bagaimana cara kami kaum Gen Z yang sedang masa pubertas untuk menghindari perbuatan-perbuatan tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya. Sudah dijelaskan di Al-Quran Al-Isra ayat 32 bahwa perbuatan keji atau mendekati perbuatan zina itu sangat dilarang oleh Allah. Terima kasih. Ya. Oke, pertanyaan dari kelompok 3. Saya Bu. Pertanyaannya, Viol ini menjawab. Jadi sebenarnya kalau sama-sama saling suka tidak apa-apa asal tahu batasannya. Ya, nanti Ibu akan terangkan bagaimana pertanyaan Violin. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk. Ya. Oke, silakan akhirnya. Sekarang silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan apa yang sudah difikirkan secara kritis dan didiskusikan. Silakan maju ke depan. Baik, Bu.
Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku perbuatan zina. Tapi sebelum itu, pelaku perbuatan zina itu dibagi menjadi dua macam, zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Yaitu zina muhsan adalah zina yang berkeluarga dan zina ghairu muhsan adalah yang belum berkeluarga. Oke, jadi untuk zina muhsan itu tuh adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Bahwasanya seumpama nih ada yang berkeluarga tetapi laki-lakinya itu melakukan zina terhadap perempuan lain yang bukan istri sahnya. Yang kedua ada hukuman dalam pasal 284 KUHP. Pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan. Bahkan tadi kan untuk hukuman perbuatan zina ghairu muhsan itu dicambuk 100 kali dan diasingkan. Sedangkan untuk hukuman perbuatan zina muhsan itu dicambuk 100 kali dan hukuman rajam yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Ada yang bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Bertanya, kan tadi katanya hukumannya ada yang diasingkan. Nah, itu diasingkannya ke mana? Di sini menjawab, diasingkannya jauh dari tempat tinggal mereka. Dari kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk semuanya. Baiklah, semua sudah maju ya. Saya akan memberikan kesimpulan dari beberapa kelompok yang sudah maju. Yang pertama ada dari kelompok kedua, yang dimana masalahnya adalah tentang apa tadi, Valen? Cara menghindari zina. Cara menghindari zina. Apa pertanyaan tadi? Dari Perbuatan tersebut ya. Bagaimana caranya Gen Z untuk bisa menghindari perbuatan zina? Dari jawabannya Valen tadi adalah dengan karena memang sudah ada dasarnya, tidak boleh katanya dalam Quran surat Al-Isra tersebut. Benar apa yang dijawab oleh Agni, ya, di mana sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 bahwasanya kita dilarang mendekati zina apalagi sampai berbuat zina. Yang beriman itu harus satu menguatkan iman. Jangan sampai kita tidak kuat iman karena apa? Karena sebenarnya walaupun kadang-kadang niat kita itu tidak mau mendekati bahkan berbuat zina, itu kadang-kadang bukan kitanya yang niat tapi orang lain. Contoh misalnya ada yang menyukai kita, yang memaksa kita untuk menjadi seorang pacarnya dan sebagainya. Kalau kita tidak kuat iman, kita melihat orang yang ngajak kita pacaran itu mungkin tampan, cantik dan lain sebagainya, maka hati kita akan tergugah. Namanya orang itu kan pandangan-pandangan itu kan bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi mungkin iman kita akan lebih baik lagi kalau dimantapkan lagi imannya, sholat 5 waktunya jangan ditinggal. Kalau bisa berpuasa, berpuasa. Bagi anak-anak yang muda itu kalau memang mau menjauhi perbuatan zina, ya pergaulan bebas itu dengan cara apa? Contohnya selain menguatkan sholat adalah dengan cara berpuasa. Ada lagi tadi di kelompok yang selanjutnya pertanyaannya ada apa tadi? Hukuman ya, kenapa kok dijauhi, kenapa kok diasingkan dan diasingkannya kemana? Kalau perbuatan zina itu kenapa kok ada orang-orang yang diasingkan? Karena namanya biasanya kalau di desa ini itu mungkin dari segala macam mungkin diskusi kelompok kita, harapan ibu adalah ketika kalian sudah berdiskusi kelompok akan memancing berpikir kritis ya, di mana kalian akan berpikir bahaya-bahaya dari mendekati perbuatan zina. Ada pertanyaan, bagaimana hari ini pembelajaran kita, apakah sudah pas atau mungkin ada yang perlu diperbaiki lagi? Sebagai refleksi saya, mungkin ibu sebagai pengajar ada yang perlu ditambahi atau mungkin ada yang perlu diperbaiki, nanti silakan sampaikan ya di kolom komentar ya, di komentar di grup WhatsApp kita Bu, nanti refleksinya boleh disampaikan. Lalu refleksi untuk kita semuanya, tetap semangat dalam belajar, jangan sampai kita tidak ingin belajar dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian penyampaian kelompok
1, 2, dan 3 dan penyampaian materi kita. Nanti refleksinya jangan lupa disampaikan. Tugas kalian adalah nanti di rumah mengerjakan tadi ya yang sudah dibagi kelompoknya. Silakan tugas di rumahnya adalah untuk menuliskan secara rinci dan baik, bagus, nanti dikumpulkan di minggu depan. Oke, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.